Halo Gadgeters, di sebelah sini ada MacBook Pro yang gue pakai harian buat ngedit video Get to Gadgets. Ini adalah MacBook Pro 16 inch 2019 late kalau nggak salah. Terus juga pakai Intel Core i7 dengan graphic card AMD Radeon 5300M. Nah, yang gue pakai ini adalah MacBook Air M1 terbaru tahun 2020. Just info, ini adalah versi base modelnya yang paling murah dari MacBook Air M1. Ini make 7 core GPU. Tadi lu belum sebutin RAM-nya, men. Yang lu punya ini RAM-nya 16GB, sedangkan yang gua adalah 8GB. Ini dua-duanya udah make macOS Big Sur. Gini, kita mau ngasih tahu kenapa kita beli MacBook Air ini. MacBook Air M1 yang base model. Karena it's all based on satu tweet dari tech reviewer luar yang bilang bahwa base model dari MacBook Air mengalahkan MacBook Air M1 mengalahkan MacBook Pro-nya dia yang harganya $5.000. Wow. 16 inch $5.000. Itu sebuah klaim yang fenomenal ya. Tapi pada saat itu gue langsung pesimistik. Terus gue bilang sama dia, men kita pesen deh, penasaran deh. Itu si MacBook Air yang base model kita beli aja. Bener gak sih bisa ngalahin MacBook Pro yang harganya ini sih bukan yang $5.000 ya. Ini yang kalau nggak salah sekitar 30 jutaan. Ya, kurang lebih 34 jutaan. Hampir dua kali lipat lah ya. Dua kali lipat dari ini harganya. Lebih bahkan. To the point aja. Yang pertama, kita mau mencoba beberapa benchmark sintetis supaya kita tahu perbedaan performanya seperti apa. Dan juga yang paling penting sebenarnya buat gue pribadi adalah gue mau ngetes, bukan cuma tes ekspor atau tes render, tapi gue mau tes ngedit secara real life, secara timeline yang biasa gue handle sehari-hari. Gue mau membandingkan bener nggak ini si MacBook Air M1 ini bisa ngalahin MacBook Pro 16 inch gue. Pertama-tama kita mau ngasih lihat OS-nya dua-duanya udah Big Sur ya. 11.0.1 latest update. Benchmark yang pertama adalah Geekbench 5. Kita run aja ya. Di sini by the way kita nggak bisa pilih Intel, ada pilihan jenis prosesor nih, jenis CPU architecture. Sementara yang di M1 bisa milih antara Apple Silicon atau Intel. Jelas ya, kita pilih Apple Silicon. Kita running aja men benchmarknya. Oke, ini udah kelar ya hasilnya. Single core MacBook Pro 16 inch dapat 1077, multi core dapat 5420. Laptop yang harganya setengahnya ini secara Geekbench menang. Single core 1723, multi core dia juga menang 7527. Oke, nextnya adalah GFX Bench dengan menggunakan Metal. Ini by the way ada berapa yang kita pilih aja, yang off screen aja yang kita pilih. Terus di customize test ini kan ada pilihan ya, kalau di MacBook Pro 16 inch ada pilihan kita mau pakai graphic card yang mana. Jelas kita pakai yang terbaiknya dia lah ya, Radeon Pro 5300M-nya, discrete graphic card. Sedangkan di situ nggak ada pilihan karena memang hanya bisa memakai built-in integrated GPU. Kita langsung run aja. Oke, hasilnya udah keluar. Men, coba nih, ini yang 1440p di yang Aztec Ruins high tier off screen. Di gue dapatnya 87,266 fps. Di lo berapa? 72,5524 fps, lebih rendah ya. Lebih rendah. Untuk Aztec Ruins normal tier off screen 192,379 fps. Gue dapat 234. Lagi-lagi lebih tinggi ya. Oke. Yang Manhattan 3.1 off screen, gue dapatnya 290 sekian. Kalau gue dapatnya 225,829 fps. Gue juga sebenarnya tadi sempat ngebenchmark dengan Intel Iris-nya. Ini sebagai satu aja kita kasih tahu ya buat perbandingan ya. Aztec Ruins 1440. Enggak, yang 1080p yang off screen. Lu kalau pakai Iris berapa? Cuman dapat 36.
sekian. Ya jomplang, ini 192. 192 Ya makanya sebelum dites harus dipilih dulu GPU-nya yang mau integrated atau mau yang Nvidia yang discrete bawaan dari laptopnya. Next kita mau lanjut ke benchmark Cinebench. Ini adalah synthetic benchmark yang akan kita terakhir lakukan ya. Ini adalah yang R23 terbaru, kita langsung aja men. Oke, ini sekarang udah keluar nih hasilnya untuk multi-core dan single core. MacBook Pro 16 inch 2019 ini skornya untuk multi-core dapat 6629. Dan ini MacBook Air M1 skornya untuk multi-core 6382. Masih sedikit lebih unggul MacBook Pro 16 inci dengan CPU Intel. Untuk single core-nya, skor di MacBook Pro 16 inch tuh 1091. Sedangkan untuk MacBook Air M1 itu single core-nya 1491. Lumayan ya. Oke, ini kita masuk ke tes yang menurut gue malah paling penting buat gue. Ini adalah tes di Final Cut Pro. Ini bukan sekedar tes ekspor, tapi ini basically kita bakalan pecah jadi dua. Yang pertama adalah kita mau tes rendering background, lalu baru lanjut nanti ke tes ekspornya. Karena kan sebenarnya sistemnya Final Cut Pro tuh gitu ya, kita ngedit di background dia ngerender efek-efek yang kita taruh, baru nanti kita ekspor untuk menjadikan itu menjadi satu file yang final. Nah, ini kita pecah jadi dua. Pertama adalah tes background render dulu. Ini yang udah kita lakukan adalah kita nambahin LUT di sini, nambahin LUT, terus juga ada color balance sedikit, terus juga ada noise reduction, dan kalau kalian bisa lihat di sini ada dua layer. Yang bawah tuh adalah layer utama yang sebenarnya kita blurrin, kita kasih Gaussian blur ya di pinggir-pinggirnya. Terus layer atasnya juga kita crop dikit supaya kelihatan kiri kanannya tuh jadi ada blurnya. Terus juga kita tambahin efek stabilisasi. Kita nyalain stabilisasinya di kedua ini. Catatan tambahan, masih banyak plugins dari Final Cut Pro yang belum support chipset Apple M1. Jadi ya nggak bisa dipakai, mesti nunggu updatean. Sekarang kita nyalain efeknya supaya dia bisa render semua efek ini berbarengan di background. Oke, siap? 3, 2, 1. Kita bisa lihat ya background render di MacBook 16 inch ini jauh lebih kenceng daripada si MacBook Air M1. Kalau gue lihat dari stopwatch itu selisihnya hampir 13 menit lebih cepat yang MacBook Pro 16 inci. Perbedaannya nyata ya. Oke, clear. Next kita bakalan start untuk export. Ini settingannya semua udah sama, kita tinggal hit next button bersamaan. Oke, siap ya, udah tinggal save, lokasi udah bener. Oke, gua countdown 3, 2, 1, save. Oke, ntar lagi selesai nih ngomong-ngomong. Done. And done. Ini selisihnya bentar banget ya. 2 detik. Cuma 2 detik selisihnya. Oke, men, kita udah tes background rendering dan juga kita udah tes export. Kita udah tahu lah sama-sama hasilnya gimana. Coba jelasin kesimpulannya seperti apa dan kenapa resultnya bisa seperti ini. Gak mungkin kita lagi ngedit terus kita nyeruput kopi atau mungkin sambil ngobrol sama orang di background tuh FCP dia ngerender efek-efek yang udah kita taruh di timeline kita. Itu adalah part dimana sebenarnya MacBook kita atau PC Mac Pro kita itu bekerja paling keras. Even itu di background. Oke. Jadi sistemnya gini, di background rendering dia akan menghasilkan file-file kecil
Kayak dia gue kasih lihat ya, contoh file yang di generate di background. Ini jadinya tuh file-file yang nggak ada extensionnya seperti ini. Kita nggak bisa buka juga, tapi kelihatan ini adalah file video hasil renderan di background tadi. Jadi beratnya tuh di situ, men. Kencengnya, butuh powernya tuh justru di proses itu. Jadi ketika kita mau ekspor, itu udah bener-bener sebenarnya udah easy tasknya gitu loh. Dua-duanya cuma makan waktu sekitar 20 detikan. Beda banget sama rendering backgroundnya yang bisa sampai 20 menit. Secara interior ya itu terbukti kan. Exporting ya cuman karena semuanya sebenarnya udah pre-rendered. Sudah jadi ketika exporting ya dia tinggal ngejahit file-file yang memang sudah pre-rendered itu menjadi satu kesatuan. It's an easy task. Pertanyaan gue selanjutnya, experience proses editingnya, smoothness-nya itu gimana? Gini, karena ini juga cukup banyak efek yang kita tambahkan. Ada juga noise reduction di sini, ada stabilization. Begitu udah mulai banyak dikit, lumayan berasa suka ada stutter kecil di M1. Dan suka muncul si beach ball itu loading. Kalau di yang 16 inci hampir tidak ada, walaupun ya, lagi-lagi ini kan berat banget prosesnya ya, adalah dikit-dikit, tapi bisa dibilang hampir nggak ada, jauh banget sama di M1. Tapi pertanyaannya, apakah peningkatan MacBook Air M1 ini signifikan dibandingkan generasi yang MacBook Air Intel sebelumnya? Itu bener-bener gokil. Itu ibaratnya scrubbing aja udah bubar lah pokoknya lah. Tadi kita udah lihat ya dari berbagai hasil benchmark, sebenarnya MacBook Air M1 ini bisa menyaingi MacBook Pro 16 inci. Tapi kenapa pas di bagian background rendering bisa keok ya? Ya disitulah perbedaan sebuah MacBook atau PC atau apapun yang mempunyai discrete graphic card. Mau gimana pun juga untuk urusan ngerender dan yang bisa mengutilize graphic card, ya pasti ya dia menang gitu loh. Dibandingkan M1 yang sebenarnya graphic cardnya yang integrated udah cukup bagus ya, tapi ya memang belum cukup kalau kita udah suruh melakukan task yang heavy. Jadi menjawab apa yang tadi kita bilang di awal, kenapa kita beli MacBook Air yang base model ini, kita pengen ngebuktiin satu tweet yang sempat heboh tadi. Dan ternyata tidak terbukti dari apa yang kami experience barusan. Ya mungkin ketika editingnya itu lebih simple, mungkin ketika efeknya cuma mainin sedikit warna, atau ya efek-efek ringan kali ya, itu mungkin banget yang bisa aja ini lebih cepat. Ya, buat workflow kita, workflow K2 Gadgets, workflow gue sebagai editor K2 Gadgets, ya ini doesn't cut it. Belum cukup. Kedepannya, kita pengen nyobain MacBook Pro 13 inci yang M1 kalau ada kesempatan. Pengen kita compare juga dengan existing editing rig kita yang satu ini. Gimana perbedaannya kira-kira? Dan sebenarnya yang paling gue tunggu-tunggu adalah next generation 16 inch MacBook Pro, ya kan, dengan Apple Silicon, dan yang mudah-mudahan juga bakalan ada dedicated GPU-nya. Itu kayaknya bakalan gila banget. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai MacBook Air M1, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Bye.